Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farizi dengan NIM 202410102023 dari kelas sistem basis data E, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai modul select multi table yang pertama. Nah, di sini ada beberapa bagian, udah A tentang select dua table, select lebih dari dua table, select multi table dengan syarat, serta self join and outer tab join. Nah, di sini kita akan membahas bagian yang tidak di bold saja. Oke, langsung saja kita bahas ke PGAdmin. Nah, baik. Untuk soal yang bagian A, yaitu adalah select dua table. Yang pertama, soal nomor 6, tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini ada tabel produk dengan tabel kategori, sehingga kita harus gabungkan terlebih dahulu dengan cara select P. Ini P merupakan alias dari tabel produk name, kita menambahkan nama produk name, harga dari produk, p.unit price, dan kategori name. Nama kategorinya dari tabel kategori. From produk dialaskan dengan P, dijoinkan dengan kategoris yang tabel kategoris yang dialaskan dengan C. Dengan relationship-nya itu di kategori ID, dengan di tabel produk bernama kategori ID dan di tabel kategoris juga bernama kategori ID. Diurutkan berdasarkan kategori name-nya. Langsung saja kita eksekusi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, di sini ada dua tabel lagi, yaitu tabel company dan tabel orders. Mohon maaf, tabel customers dengan tabel orders. Nah, di sini pertama select, kan menampilkan nama perusahaan aja, select C ini adalah alias dari customer, company name, O adalah alias dari orders, order ID dan order date, kemudian from customers dialiskan C, dijoinkan dengan orders, dialiskan dengan O, di mana relationship-nya dari customer dengan orders adalah customer ID, sama-sama customer ID. Diurutkan berdasarkan company name-nya. Langsung saja kita eksekusi dan seperti ini. Oke. Kemudian lanjut ke soal nomor 8, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, berarti ada dua tabel juga, ada tabel orders dengan tabel customers. Di mana yang pertama kita tampilkan order, ini adalah alias dari tabel orders, order ID, order date, serta dari order details ini, yaitu adalah product ID. Nah, kita joinkan terlebih dahulu dari tabel order silakan O dengan customer alias C, joinkan dengan relationship di customer ID, kemudian dijoinkan kembali dengan tabel order details tadi. Kenapa seperti itu? Karena kita harus melalui order details dulu agar agar menampilkan produk ID ini. Ya, jadi dijoinkan dengan order details, yaitu di mana dengan order details dengan order ini dengan relationship-nya di order ID. Nah, langsung saja kita eksekusi. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Dan lanjut ke soal nomor B, bagian B, select lebih dari dua table. Yang pertama, soal nomor 4, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Berarti sini ada, yang pertama kita tampilkan order ID di tabel order di tabel order, product name di tabel product name itu di tabel produk, sedangkan unit price tabel produk juga. Langsung saja kita joinkan terlebih dahulu dengan orders dengan customer terlebih dahulu. Dengan dialaskan C, yaitu ada di customer ID relationship-nya, dijoinkan kembali dengan order details. Order details, di mana antara order details dengan order itu di order ID, kemudian dijoinkan kembali dengan tabel produk. Nah, baru kita mendapatkan produk ID. Langsung saja kita eksekusi.
Mohon maaf, S-nya tidak ke-select. Nah, langsung seperti ini. Kemudian soal nomor 5 bagian B, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Berarti pertama select nama lengkapnya itu adalah digabungan antara tabel ini alias employee, first name digabungkan dengan last name dipisahkan dengan spasi, as nama lengkap. T ini adalah tabel dari territories, di mana territory description from employee dijoinkan dengan territories dialiskan dengan IT, di mana employee dengan ET itu di relasinya di employee ID, dijoinkan kembali dengan territories, dialiskan dengan T, kemudian territories dengan ET, employee territories ini yaitu adalah di relationship di territories ID. Sejak kita eksekusi dan akan muncul seperti ini. Di berut ya, kita harus joinkan terlebih dahulu employee dengan employee territories, kemudian territory dengan employees territory. Seperti itu. Kemudian nomor 6, temukan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirim barang. Nah, di sini pertama tampilkan dulu select customer di tabel kontak name tabel customer, order ID tabel order di tabel order, dan company name di tabel shippers. Nah, yang pertama di sini kita harus gabungkan dulu antara order dengan customer. Nah, dengan menggunakan fungsi yang sama, dengan relationship di customer ID, kemudian dijoinkan dengan shippers, di mana di tabel shippers itu bernama relationship shipper ID dan di tabel order itu adalah Sivia. Langsung saja kita eksekusi. Nah, muncul di sini contact name, order ID, order date, dan company name. Ini berasal dari shippers ya. Kemudian nomor 7 tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, di sini ada nama-nama suppliers, contact name dengan kategori name di tabel kategori. Namun sebelum kita dari suppliers kategori, kita harus melewati dulu adanya produk, tabel produk. Nah, karena dari suppliers ke produk baru bisa ke kategori. Jadi select from-nya itu suppliers dialiskan S, dijoinkan dengan produk, aliskan P, di mana relationship-nya di supplier ID, sama-sama supplier ID di kedua tabel, dijoinkan kembali dengan tabel kategoris, tuliskan C, kemudian dari kategoris di produk ini dengan relationship kategoris ID. Langsung saja kita eksekusi ya. Nah, seperti ini. Lanjut saja kita ke bagian C, select multi-table dengan syarat. Tampilkan nama produk, harga, serta nama produk untuk produk yang kategori preference dan harganya di bawah $10. Nah, dengan ini berarti pertama kita gabungkan dulu tabel-tabelnya dengan cara seperti biasa, apa yang diminta itu kita tampilkan select terlebih dahulu dengan di produk, di produk, kategori name di kategoris. Kemudian kita joinkan terlebih dahulu produk dengan kategoris dengan relationship di kategoris ID. Dimana kondisinya itu adalah di mana kategoris name itu harus preference dan unit price-nya itu di bawah $10. Harganya seperti ini. Ada dua. Lanjut ke nomor 6, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta pembelian terurut berdasarkan tanggal pembeliannya. Nah, ini berarti kita pertama select company name, order ID dengan order date dulu, di mana dari company name di customer, order ID dengan order date itu di orders, kita joinkan terlebih dahulu, kita gabungkan dulu dengan cara yang sama dengan relationship di customer ID. Kemudian kondisinya di mana country-nya itu dari USA dan date part-nya itu di mana date part ini adalah year kurangi order date itu kurang dari 1997, diurutkan berdasarkan order date, berdasarkan order date-nya. Nah, langsung saja kita eksekusi. Nah, seperti ini. Jadi nomor 7, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shippers yang mengirimkan barang untuk order yang dengan tujuan yang sama dengan negara asal employee yang dilakukan setelah maksudnya tahun 1997. Berarti select di tabel customer itu contact name, di order ID itu di order itu order ID, serta order date, di shippers itu adalah company name, di order itu juga ship country. Pertama kita joinkan terlebih dahulu tabel order dengan tabel shippers dengan relationship di via di order dan shippers ID di shippers. Kemudian dijoinkan kembali
dengan customer, di mana customer dengan order itu relationship di customer ID, dijoinkan kembali dengan employer, di mana employee ID dan employee ID sebagai relationship-nya, di mana kondisinya itu adalah dengan ship country itu di ship country itu sama dengan apa namanya itu di country di employee-nya dan date part-nya dengan year kurangi order date itu adalah lebih dari setelah berarti kan lebih dari 1997. Nah, langsung aja kita eksekusi ya. Nah, muncul seperti ini. Baik, itu soal nomor 8. Untuk produk yang berharga 5 sampai $10, tampilkan nama supplier beserta nama kategori barang-barangnya. Pertama, select company name dengan kategori name di tabel-tabel suppliers dengan tabel kategoris, dijoinkan suppliers dialaskan S, produk di P, di mana relasinya di supplier ID, dijoinkan dengan kategori dulu terlebih dahulu, dengan relasi di kategori ID, di mana kondisinya unit price ini lebih dari 4 dan unit price ini kurang dari 11. Anda bisa pakai between di sini. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke bagian D, binary self join dan alter join. Jika E1 dan many dan E2 one ditunjukkan, key E1 dan E2 digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah menjadi manajer tabel E2? Nah, pertama select E1 first name digabungkan dengan last name dulu, dinamakan dengan pin. Kemudian E2 itu first name dengan last name dialaskan dengan bawahan, from employer dijoinkan dengan employer yang kedua. Nah, langsung di mana tabel rasanya di employee ID dan reports to. Nah, saja kita eksekusi ya. Nah, seperti ini. Jadi ada ketahuan mana bawahan, mana pimpinan. Yang nomor 6, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinan jika employee 1 many dan employee 2 one. Berarti pertama saya lihat di employee 1 ini first name dan last name pemimpin juga, di employee 2 ini juga sama. Bawahan. Nah, from ini employee 1 dengan employee 2. Employee 1 ini employees ini employee 1 ini E1 ini E2, di mana relasinya itu di sini juga. Langsung saja kita eksekusi. Nah, seperti ini. Dan soal nomor 9, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pemimpin. Pemimpin termasuk pemimpin yang tidak memiliki bawahan dan pemimpin tidak memiliki pimpinan. Sama juga caranya seperti tadi, cuma di sini kita ditambahkan dengan full order join employees kedua. Langsung saja kita eksekusi. Nah, seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.